Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi, dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Siapa di antara kita yang belum pernah mendengar tentang jembatan Shirotol Mustaqim? Jembatan yang konon katanya sekecil rambut yang dibelah 7 menjadi penghubung antara surga dan neraka. Coba bayangkan, apakah kita mampu melewatinya dengan akal dan logika? Tentu saja tidak. Hanya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala lah segalanya menjadi mungkin. Namun sebelum kita lanjut ke topik menarik, di sini yuk kita tekan dulu tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Mari di sini kita bersama memperluas manfaat dan wawasan tentang Islam. Nah, penasaran kan seperti apa aja sih fakta-fakta menarik dan menakjubkan tentang jembatan Shirotol Mustaqim ini? Langsung aja di sini kita akan bahas bersama. Fakta yang pertama itu adalah merupakan jembatan yang lurus. Nah, jembatan Shirot al-Mustaqim diumpamakan sebagai jalan lurus yang menghubungkan manusia menuju surga. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan umat Islam untuk senantiasa berdoa agar ditunjukkan jalan yang lurus melalui surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukkan kami jalan yang lurus. Al-Quran surah Al-Fatihah ayat ke-6. Makna dari jalan yang lurus ini bukan hanya sebatas petunjuk fisik, melainkan juga panduan spiritual yang mencangkup semua aspek kehidupan, mulai dari keyakinan hingga perbuatan sehari-hari. Jembatan ini melambangkan pentingnya istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Telah kutinggalkan kepada kalian 2 hal yang kalian tidak akan tersesat selamanya selama kalian berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah atau Al-Quran dan sunnah Rasulnya atau hadis." Hadis riwayat Malik. Nah, hadis ini juga menegaskan pentingnya berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan menuju jalan yang lurus. Nah, sekarang di sini kita akan berikan beberapa contoh amalan yang bisa kalian lakukan. Yang pertama tentunya membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Jadi membaca Al-Quran dengan hati yang ikhlas dan berusaha memahami maknanya adalah salah satu bentuk upaya untuk tetap berada di jalan yang lurus. Dengan membaca dan mengamalkan isi Al-Quran, seseorang akan selalu terarah pada kebenaran. Sekarang untuk contoh amalan yang kedua, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu dengan khusyuk. Sholat merupakan salah satu pilar penting dalam Islam yang berfungsi sebagai penghubung antara hamba dan Tuhannya. Menjaga sholat 5 waktu dengan tepat waktu dan khusyuk dapat menjaga seseorang berada di jalan yang lurus. Contoh amalan yang ketiga, istiqomah dalam beribadah. Istiqomah atau konsistensi dalam beribadah dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang sangat penting. Misalnya, senantiasa melakukan puasa sunnah, sholat malam, dan juga berzikir. Sekarang mari kita lanjut ke fakta yang kedua, yaitu tajamnya melampaui pedang. Jembatan Shirot al-Mustaqim ini tidak hanya digambarkan sebagai jalan yang lurus, tetapi juga sebagai jembatan yang lebih tajam dari pedang dan lebih tipis dari rambut. Deskripsi ini mengindikasikan betapa sulitnya melewati jembatan ini, kecuali bagi mereka yang mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis disebutkan, "Sampai kepadaku kabar bahwa Shirot itu lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang." Hadis riwayat Muslim. Penggambaran ini menunjukkan bahwa melewati jembatan tersebut membutuhkan keimanan yang kuat dan amal soleh yang konsisten. Hanya orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya yang mampu melewati jembatan ini dengan selamat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Dan dibentangkan jembatan Jahanam. Akulah orang pertama yang melewatinya." Doa para Rasul saat itu, "Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah." Pada Shirot itu terdapat pengait-pengait seperti duri pohon sa'dan. Pernahkah kalian melihatnya? Para sahabat menjawab, "Pernah, wahai Rasulullah." Maka ia seperti duri pohon sa'dan, tiada yang mengetahui ukuran besarnya kecuali Allah. Maka ia mencangkok manusia sesuai dengan amalan mereka. Hadis riwayat Bukhari. Nah, sekarang untuk contoh amalan yang bisa kalian lakukan, tentunya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah landasan bagi setiap muslim. Dengan bertakwa, seseorang akan selalu menjaga hubungannya dengan Allah dan berusaha menjauhi segala bentuk maksiat. Hal ini dapat membantu seorang melewati jembatan Shirot al-Mustaqim dengan mudah. Nah, contoh amalan yang kedua, bertaubat dan memperbaiki diri. Taubat yang sungguh-sungguh dan berusaha memperbaiki diri dari dosa-dosa yang pernah dilakukan merupakan salah satu cara untuk mempersiapkan diri menghadapi hari akhir, termasuk melewati jembatan tersebut.
Contoh amalan yang ketiga, membantu sesama dan berbuat kebaikan. Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk saling membantu dan berbuat kebaikan. Amal kebaikan seperti bersedekah, membantu orang yang membutuhkan, dan menebarkan kasih sayang akan menjadi bekal yang memudahkan seseorang dalam perjalanan menuju akhirat. Nah, ini juga ada beberapa ayat Al-Quran yang relevan. Yang pertama dari Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat ke-17 sampai ke-18. Ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jalan lurus bagi umat manusia dan memberikan tanda-tanda bagi orang-orang yang beriman. Nah, selain itu, di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat ke-153, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Nah, selain itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quran surah Maryam ayat ke-71 sampai ke-72. Ayat ini menjelaskan bahwa semua manusia akan melewati jembatan Sirat al-Mustaqim dan Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Nah, sekarang mari kita lanjut ke fakta yang ketiga, yaitu licin dan juga berduri. Jembatan Sirat al-Mustaqim digambarkan tidak hanya sebagai jembatan yang tipis dan tajam, tetapi juga licin dan penuh dengan duri. Hal ini menunjukkan betapa sulitnya jembatan ini bagi mereka yang tidak memiliki keimanan yang kuat dan amal soleh yang cukup. Di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, sesungguhnya jembatan itu licin dan penuh duri-duri tajam yang akan mencabik mereka yang berdosa. Setiap duri tersebut akan mencengkeram orang-orang yang pantas dihukumnya. Sebagian mereka akan diselamatkan dan sebagian lagi akan jatuh ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sekarang ada beberapa contoh amalan yang bisa kalian lakukan. Yang pertama tentunya bertaubat dan meninggalkan maksiat. Memohon ampun kepada Allah dan menjauhi segala bentuk maksiat adalah salah satu amalan penting. Bertaubat dengan sungguh-sungguh dapat meringankan beban dosa dan mempermudah jalan seseorang di akhirat. Contoh amalan yang kedua, melakukan amal soleh. Menjaga diri dengan terus beramal soleh seperti bersedekah, sholat sunnah, dan membantu sesama dapat menjadi bekal yang baik untuk menghadapi jembatan yang penuh duri ini. Contoh yang ketiga, menghindari perbuatan dosa. Menjauhkan diri dari perbuatan dosa seperti riba, fitnah, dan menzalimi orang lain akan menghindarkan kita dari pengait duri yang akan mencabik di jembatan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat ke-160. Barang siapa yang datang dengan kebaikan, maka baginya 10 kali lipatnya. Dan barang siapa yang datang dengan kejahatan, maka tidaklah diberi balasan melainkan yang seimbang dengan kejahatannya, dan mereka tidak akan dirugikan. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman juga di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat ke-9. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Nah, sekarang mari kita lanjut ke fakta yang keempat, yaitu gambaran saat menyeberang. Saat menyeberang jembatan Sirat al-Mustaqim, setiap orang akan mengalami keadaan yang berbeda-beda, tergantung pada keimanan dan amal soleh mereka. Ada yang dapat menyeberang dengan cepat, ada yang tertatih-tatih, ada pula yang jatuh ke dalam neraka. Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang beriman akan melewatinya seperti kedipan mata, seperti kilat, seperti angin, seperti kuda yang sangat cepat, dan ada pula yang merangkak-rangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sekarang contoh amalan yang bisa kalian lakukan tentunya memperbanyak sholat dan zikir. Yang kedua, mungkin kalian juga bisa perbanyak bersedekah dan berinfak. Contoh yang ketiga, membaca dan mengamalkan Al-Quran. Nah, sekarang mari kita lanjut ke fakta yang kelima, yaitu membedakan antara orang beriman dan orang munafik. Perbedaan antara orang beriman dan orang munafik akan terlihat jelas saat mereka menyeberangi jembatan Sirat al-Mustaqim ini. Orang-orang beriman akan mendapatkan cahaya sesuai dengan amalan mereka, sedangkan orang-orang munafik akan tertinggal dalam kegelapan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu. Dikatakan kepada mereka, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Maka diadakanlah di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat, dan di sebelah luarnya dari situ ada siksa. Al-Quran surah Al-Hadid ayat ke-13. Nah, selain itu Rasulullah SAW juga bersabda, pada hari kiamat, cahaya iman dan amal soleh akan menjadi pembeda antara orang yang beriman dan orang munafik. Orang-orang beriman akan melewati sirat dengan cepat, sementara orang-orang munafik akan terjatuh karena ketiadaan cahaya amal soleh mereka. Hadis riwayat Ahmad. Nah, di sini juga kita akan sediakan beberapa contoh amalan yang bisa kalian praktekkan. Yang pertama, ikhlas dalam beramal. Melakukan segala amal ibadah dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Keikhlasan akan menjauhkan seseorang dari sifat munafik dan memberikan keberkahan dalam hidup. Contoh yang kedua, menjaga lisan dan perbuatan. Menghindari sifat-sifat munafik seperti berbohong, ingkar janji, dan berkhianat. Menjaga lisan dan perbuatan agar selalu dalam kebenaran dan kejujuran. Contoh yang ketiga, bertawakal kepada Allah. Memiliki keyakinan penuh kepada Allah dalam segala urusan, baik di dunia maupun di akhirat. Tawakal yang kuat akan memberikan kekuatan dan cahaya dalam melewati berbagai ujian kehidupan. Nah, selain itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat ke-102 sampai ke-103. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat ke-67 sampai ke-68. Orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh membuat yang mungkar dan melarang berbuat yang ma'ruf, dan mereka menggenggam tangannya enggan menafkahkan hartanya. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah melaknat mereka dan bagi mereka azab yang kekal. Nah, demikianlah fakta-fakta tentang jembatan Shirotol Mustaqim yang harus kita ketahui. Dengan mengenal lebih jauh tentang jembatan ini, semoga kita semua bisa lebih introspeksi dan mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian yang maha dahsyat tersebut. Ingat bahwa jembatan ini adalah ujian yang harus kita lalui untuk mencapai surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari perkuat iman kita, perbanyak amal soleh, dan teruslah berdoa kepada Allah agar dimudahkan langkah kita menyeberangi jembatan Shirotol Mustaqim menuju ke surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.